Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat STT Saint Paul Bandung. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 73. Namun sebelumnya, mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan Roh Kudus dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan ini diberi judul Tetap di Dekatmu. Di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-23, pemazmur berkata, "Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku." Kata "tetapi" pada ayat ini, mengawali ayat ini menunjukkan ada kondisi sebelumnya. Di pasal yang sama di ayat 3-12 dikatakan bahwa orang fasik hidupnya jauh dari Tuhan tetapi malah bahagia. Tidak pernah belajar atau malas belajar, tapi nilainya selalu A kalau sebagai mahasiswa. Kemudian di ayat 13 sampai ayat 14 dikatakan hati yang bersih malah menderita. Di ayat 17 sampai 20 dikatakan bahwa kondisi yang terjadi malah terbalik. Akhir hidup orang yang bahagia itu dalam tanda petik binasa. Ternyata orang yang kelihatannya hidup senang, seolah tidak ada masalah, sehat, bahagia, berakhir dalam kebinasaan. Dan dari kondisi itulah maka pemazmur berkata, "Tetapi aku tetap di dekatmu." Pemazmur memilih hidup dekat dengan Allah. Karena di ayat 1 alasannya, sesungguhnya Allah itu baik. Itulah sebabnya pemazmur memilih untuk berada dekat Allah. Allah layak diandalkan dalam situasi apapun. Walaupun keadaan seolah buruk, tapi Allah layak diandalkan. Pemazmur menemukan kebahagiaan sejati di dalam ayat 23 ini, tetap di dekat Allah. Pemazmur akrab dengan Allah. Karena pemazmur berkata, "Engkau memegang tangan kananku." Seperti ilustrasi atau gambar seorang anak kecil yang sedang berjalan bersama ayahnya di pantai, dan ayahnya memegang tangan kanannya, melindungi dia dari bahaya yang mungkin muncul pada saat berada di pantai. Atau sepasang kekasih, sang pria memegang tangan kanan wanitanya supaya terlindung dari bahaya yang mungkin terjadi di tengah jalan. Ini hanyalah ilustrasi yang sangat sederhana yang menjelaskan bagaimana posisi pelindung terhadap pribadi yang dilindungi. Tapi kasih Allah dan kuasa Allah melebihi segala ilustrasi ini. Kemahakuasaan Allah dan kasih Allah melindungi lebih dari segala yang dapat dilakukan manusia. Bagaimana pengalaman hidup tetap di dekatmu itu? Tuhan yang menuntun dengan apa? Yang pertama, dengan firman Tuhan sebagai pegangan, sebagai penuntun hidup di ayat 24. Kemudian yang kedua, selalu ingin dekat dengan Allah, selalu menginginkan Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kita, di ayat 25. "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Hanya menginginkan Tuhan Yesus, selalu mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan memaksakan ambisi pribadi kita. Yang ketiga, selamanya tetap memilih Allah, walau situasi tidak menyenangkan. Di ayat 26, "Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya." Karena kalau jauh dari Allah bisa celaka. Di ayat 27, "Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu
akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya yang bodoh, yang sangat mengandalkan dirinya sendiri. Dia merencanakan ini dan itu, tetapi setelah semua ambisinya terlaksana, hidupnya berakhir di situ. Itulah kebinasaan bagi mereka yang jauh dari Allah. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk hidup tetap dekat Allah, berlindung padanya. Mengapa? Supaya kita dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kalau jauh, tidak mungkin. A dan B jika berjauhan tidak dapat saling menceritakan kepada orang lain. Tetapi supaya dapat bersaksi tentang kasih Tuhan, kita harus selalu dekat dengan Tuhan, harus berpengalaman secara pribadi dengan Kristus, juru selamat kita, sehingga kita dapat hidup kita dapat menjadi saksi Kristus, bukan sesuai kemauan sendiri, tetapi selalu dekat dengan Kristus, selalu dekat dengan Allah, sehingga selalu menyaksikan kasih Allah. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Maukah kita menyerahkan diri kita agar tetap dipegang oleh tangan kanan Tuhan? Supaya apa? Supaya kita dapat menceritakan kasih Tuhan, dan Tuhan saja yang dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.